Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga Anda dan saya kembali bersua dalam acara yang sangat spesial ini, dan tetap bersama dengan saya dalam channel Dr. Ari Tulung. Pemirsa yang budiman, akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh sebuah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan putusannya dalam permohonan batas umur cawapres maupun wapres, ya. Nah, dalam putusan itu MK memutus bahwa batasan usia untuk menjadi wapres maupun cawapres itu 40 tahun sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang, ya. Tetapi kemudian di sini MK selain memperkuat batas umur tersebut, tetapi sekaligus juga memperlemah. Mengapa demikian? Karena di akhir putusannya MK memberikan peluang untuk menyimpangi ketentuan umur tersebut dengan memberikan kesempatan kepada capres maupun cawapres yang walaupun umurnya di bawah 40 tahun, tetapi kalau yang bersangkutan sedang menduduki atau pernah menduduki jabatan yang dilakukan melalui pemilihan umum, maka dia boleh mencalonkan diri sebagai wapres maupun capres. Jadi boleh menjadi cawapres dan capres, ya. Gitu. Nah, putusan MK ini tentu melahirkan pro dan kontra, ya. Pro dan kontra, ya, dan pertanyaan yang membuat bingung. Jadi masyarakat bingung dan juga membingungkan bagi para ahli hukum. Nah, diantaranya lahir beberapa pendapat dari presiden ahli atau lahir pendapat dari Presiden Asosiasi Ahli Hukum Pidana Indonesia, yaitu Bapak Dr. Taufik, di mana beliau menyampaikan dalam channel YouTube-nya bahwa putusan MK itu cacat formal. Cacat formal karena memiliki legal standing yang memiliki legal standing yang lemah pula, ya. Dalam channel YouTube-nya beliau menyatakan bahwa identitas si pemohon itu tidak jelas atau kabur, obscure libel, ya. Karena si pemohon mengaku berasal dari UNS, sementara si pemohon ini salah memasukkan singkatan dari UNS, ya. UNS dimasukkan menjadi Universitas Negeri Surakarta, padahal UNS itu adalah kepanjangan dari Universitas 11 Maret Surakarta. Sehingga beliau berpendapat bahwa karena identitasnya obscure libel, maka putusan MK itu adalah cacat formal. Karena dia cacat formal, maka putusan itu tidak wajib dilaksanakan. Sehingga masyarakat kemudian bisa menggugat KPU apabila KPU ingin menjalankan putusan ini. Nah, dari pendapat ini sebenarnya ada celah dari putusan Mahkamah Konstitusi.
kalau kita lirik kembali kepada hukum administrasi negara, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu telah keluar dari kewenangan, ya. Dimana kita ketahui bersama bahwa suatu lembaga yang memutuskan melebihi kewenangan diberikan kepadanya, maka putusan itu tidak sah. Dan jika tidak sah, maka putusan itu harusnya lah batal demi hukum. Ya. Mengapa saya menganggap bahwa putusan MK itu melampaui kewenangannya? Kan dalam Undang-Undang Dasar, MK itu hanya diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi dalam konstitusi kita, MK itu hanya memiliki kewenangan menguji. Nah, kata menguji ini dapat kita artikan bahwa sebenarnya MK itu hanya berwenang untuk memberikan negatif legislator, ya, bukan sebagai positif legislator, ya. Artinya dia hanya menyatakan bahwa suatu norma dalam undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sehingga MK berwenang untuk membatalkan norma tersebut. Ataupun kalau norma itu dianggap sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar, maka MK ya akan memperkuat kedudukan norma atau pasal di dalam undang-undang tersebut, tanpa ada kewenangan untuk menambahkan bunyi dari norma tersebut. Kalau menambahkan bunyi dari norma tersebut, berarti MK sudah berfungsi sebagai positif legislator, ya. Dia berfungsi sebagai pembentuk undang-undang, di mana fungsi ini atau kewenangan ini itu hanya terdapat pada legislatif saja. Nah, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa MK itu sebenarnya sudah melampaui kewenangannya, sehingga dalam hukum administrasi negara, ya, pejabat yang mengeluarkan putusan dan melampaui kewenangannya, maka putusannya itu tidak sah, ya, sehingga batal, ya, demi hukum. Nah, tapi ada kemudian muncul lagi dalam suatu asas hukum yang kita kenal, ini sudah sering, ya, di kalangan ahli hukum sudah sering ini dibahas, ya. Kalau kita masuk pada teori hukum, maka kita akan mengenal suatu asas yang kita kenal dengan nama res judicata pro veritate habetur, yang dapat diartikan secara umum bahwa putusan hakim itu harus selalu dianggap benar. Jadi walaupun putusannya tidak benar, haruslah dianggap benar. Nah, asas ini itu memberikan efek bahwa putusan hakim itu harus dilaksanakan. Kalau kita menganggap bahwa putusannya benar, maka putusan itu haruslah mengikat. Maka harus dilaksanakan. Nah, dua hal ini menjadi dilema. Satunya, ya, menyatakan bahwa putusannya itu melampaui kewenangannya sehingga tidak sah, tapi asas menyatakan bahwa putusan hakim harus dianggap benar. Itu. Ya, segera demikian, ini hal yang sangat menarik untuk kita masyarakat menilai, ya. Ini memang ada membingungkan sekali, ya. Sangat membingungkan, ya. Nah, saya kira saya hanya bisa melempar saja, silakan terserah masyarakat, dan tolong nanti para ahli hukum berkomentar di dalam kolom, ya, kolom komentar. Nanti kita diskusi lebih panjang lagi, ya. Mohon komentarnya, koreksinya, mohon saran-sarannya, supaya ini menjadi konten yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Saya kira sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.